Halo sobat pendengar, selamat datang di podcast Sainspedia bersama aku Resi dari Universitas Negeri Malang. Nah, di episode podcast kali ini kita bakalan sharing nih informasi seputar laut, keindahan dan misteri yang disimpannya. Karena emang ternyata banyak sekali bagian dari lautan ini yang belum dijelajahi manusia. Eits, tapi di podcast ini aku gak bakalan sendiri nih. Aku ditemenin sama dua teman aku, ada Supri dan Ali. Halo Supri, halo Ali. Halo Resi. Mungkin Supri dan Ali boleh perkenalan singkat dulu dan kegiatannya saat ini sedang sibuk apa? Ya, boleh. Ya, halo teman-teman serta Resi juga. Perkenalkan, nama saya Suprianto Ibrahim. Teman-teman bisa panggil saya Supri, bisa juga Yanto sih. Ya. Mungkin kalau ditanya soal kesibukan, kesibukan pada umumnya mahasiswa sih, karena saya juga masih seorang mahasiswa di Universitas Negeri Gorontalo sih. Ya. Oke, aku mau kenalin diri dulu nih. Kenalin, aku Ali Imron Pasaribu. Aku berasal dari Sumatera Utara. Aku seorang mahasiswa di Universitas Maliku Saleh yang ada di Provinsi Aceh. Oke, terima kasih ya teman-teman atas perkenalan singkatnya. BTW, hari ini kan kita mau bahas tentang laut nih, atau yang lebih tepatnya itu laut dengan segala keindahan dan berbagai misterinya. Wow. Kita kan sama-sama tahu nih, sebagian besar dari bumi ini 70%-nya itu adalah lautan atau perairan. Dan ternyata 95% dari lautan ini belum tereksplor oleh manusia. Nah, dengan luasnya yang begitu besar, pasti banyak banget dong hal-hal yang unik yang bisa kita bahas. Menurut Supri, apa nih hal yang menarik tentang laut? Aku setuju sih sama Resi. Jadi banyak topik ini yang bisa kita bahas tentang laut. Salah satunya itu tentang yang Resi mention tadi, yaitu perbandingan daratan dan perairan yang mencapai 7:3 kalau nggak salah. Lautan juga banyak keindahannya loh. Nah, kita juga pasti tahu kalau wisata bahari itu keren-keren loh. Pasti kan? Sudah tahu ya. Iya, betul. Jadi apalagi negara Indonesia itu yang notabene negara kepulauan. Di luar negeri, berbicara di luar negeri juga ada beberapa nih fenomena laut yang keren. Kalian pernah dengar nggak tentang Selat Gibraltar? Oh, laut yang dua warna itu ya. Iya. Nah, iya, aku juga pernah dengar tuh. Selat Gibraltar itu kan yang terkenal karena perbedaan warnanya itu ya kan. Nah, menurut aku baca sih itu karena pertemuan dua laut yang berbeda. Wah, kan. Dan uniknya lagi nih, laut ini ada dimension di dalam Al-Quran. Kalau nggak salah kalau nggak salah dia ada di surah Ar-Rahman. Wih, keren-keren. Berarti tentang Selat Gibraltar tadi juga sampai diabadikan ya dalam Al-Quran. Iya. Tapi selain indah, laut ini ternyata juga menyimpan banyak misteri. Nah, karena emang faktanya baru sekitar 5 atau 6%-an laut ini yang baru dijelajahi manusia. Iya, aku juga pernah baca kalau nggak salah tentang itu. Kira-kira kok bisa kayak gitu ya? Oh, kalau gitu sih, kalau dari aku ada beberapa faktor sih. Yang pasti salah satunya itu karena tekanan di laut. Nah, semakin dalam kita menyelam, tentunya tekanan juga semakin besar. Iya. Jadi faktor lain juga karena biaya yang mahal ditambah peralatan yang belum mendukung. Iya, atau ini ya juga berkaitan sama luas dan dalamnya lautan itu sendiri. Jadi nanti sinar matahari itu nggak bisa masuk sampai ke dasarnya. Nah, iya. Betul tuh. Biaya yang sangat mahal ditambah juga dengan luas dan dalamnya lautan itu sendiri yang menjadi hambatan. Faktanya lagi nih, sekitar 95% kehidupan di bumi itu ada di laut. Nah, apalagi di laut dalam itu banyak hewan yang bisa membuat cahaya sendiri. Karena tadi kan udah dibilang nih, cahaya itu nggak masuk ke laut dalam. Jadi hewan ini berevolusi untuk bisa membuat cahaya sendiri. Hewan ini disebut bioluminescence. Nah, ada yang membuat cahaya untuk menarik perhatian mangsa. Tapi ada juga yang membuat cahaya itu untuk menarik perhatian pasangannya, kayak cacing dan beberapa krustase kecil. Oh, berarti hewan-hewan yang sama seram kayak taringnya panjang ataupun kepalanya transparan itu juga ada ya hubungannya dengan habitat atau tempat tinggalnya? Ya pastinya. Jadi kan mereka itu hidup di laut dalam yang notabene itu punya tekanan besar, dan otomatis mereka itu harus punya
bentuk dan fungsi tubuh yang berbeda dari hewan laut yang tinggal di laut yang terlalu dalam itu. Jadi ya selain buat adaptasi juga sebagai pertahanan diri sih untuk pertahanan hidup mereka. Ya betul, faktanya juga nih sampai sekarang masih banyak hewan-hewan baru yang ditemukan dan berasal dari laut dalam. Oh ya, I see. Tapi selain hewan-hewannya, ada lagi nih satu misteri tentang laut yang masih hangat dibicarakan sampai saat ini, yaitu segitiga Bermuda. Wow. Betul. Nah, katanya kan di segitiga Bermuda nih kayak kapal-kapal dan pesawat-pesawat itu menghilang gitu aja di sekitar segitiga Bermuda. Bukan cuma katanya sih Res, tapi memang faktanya sudah banyak kapal dan pesawat yang hilang di segitiga Bermuda itu. Jadi awalnya itu banyak teori yang mengaitkan fenomena ini dengan supranatural. Bahkan sampai teori yang mengatakan bahwa kapal dan pesawat itu hilang karena ulah makhluk asing. Aduh. Ya, aku juga tahu tuh banyak teori tentang konspirasi tentang fenomena ini. Ada yang bilang ini ulah hewan laut lah, ulah kraken atau ulah alien. Nah tapi ternyata hal ini bisa dijelaskan secara sains guys. Oh gitu. Ya faktanya ilmuwan udah dapat jawaban nih tentang ganasnya laut ini. Nah alasan utamanya itu karena di laut ini ada awan yang dijuluki killer cloud, yang artinya itu awan pembunuh. Ya. Dimana awan ini unik guys, dia bisa membentuk heksagonal hampir sempurna. Awan ini nanti yang buat angin kencang sehingga bisa membalikkan kapal dan pesawat yang lewat di atasnya gitu guys. Oh, berarti kalau ada rumor-rumor kayak ada kraken di segitiga Bermuda atau ada alien tuh nggak betul berarti ya? Nggak betul. Tapi guys, berbicara tentang alien tadi, nah aku kepikiran nih, kan manusia juga banyak eksplor ke luar angkasa. Nah, kita tahu kan kayak manusia tuh lebih suka mengeksplor luar angkasa daripada laut. Kira-kira kenapa gitu? Minat para ahli itu lebih tertuju sama luar angkasa daripada planetnya itu sendiri. Jadi karena banyak yang percaya kalau eksplorasi luar angkasa itu lebih mudah daripada eksplorasi laut gitu sih. Iya, para ahli dan orang-orang lebih berminat sama luar angkasa daripada sama laut dalam. Buktinya aja nih, pemberitaan tentang laut dalam itu jarang sekali terdengar. Malahan yang sering terdengar itu tentang eksplorasi luar angkasa ya kan. Mungkin salah satu alasannya luar angkasa itu lebih menarik buat dibahas. Apalagi berkaitan sama isu sosial yang saat ini tentang kepadatan penduduk. Jadi banyak orang visioner yang katanya mau pindah planet nih. Contohnya itu ada pengusaha Elon Musk dan Jeff Bezos yang berlomba-lomba di bidang eksplorasi luar angkasa. Oh iya, masuk akal sih. Jadi kayaknya eksplorasi luar angkasa ini juga lebih potensial ya daripada eksplorasi laut, karena ya dilihat dari sisi social science ya memang kita membutuhkan tempat tinggal, karena diprediksikan dalam beberapa tahun ke depan tuh bumi ini nggak cukup lagi menampung manusia, jadi membutuhkan tempat tinggal yang baru. Tapi kita kembali lagi ke topik laut guys. Selain laut itu menyimpan banyak misteri, kalian pernah baca nggak tentang isu-isu kondisi laut yang cukup memprihatinkan? Karena sekarang banyak sekali isu-isu tentang kerusakan ekosistem yang sampai membuat banyak populasi dan jenis-jenis biota-biota laut itu menjadi punah. Yaps, betul ya Res. Sebenarnya kondisi laut dan perairan kita itu sudah mulai memprihatinkan. Salah satunya itu masalah utamanya adalah sampah. Nah, misalnya nih seperti yang dijabarkan pada film dokumenter Seaspiracy. Kalian pernah nonton film itu nggak? Aku pernah sih sekali. Kalau aku belum. Oh iya. Film itu bercerita tentang sampah yang ada di laut lebih banyak daripada yang ada di daratan. Salah satu penyebab menumpuknya sampah di laut ini karena pengolahan sampah di daratan yang kurang baik, dan akhirnya dibuanglah ke laut. Banyak sekali dampak negatif yang ditimbulkan dari pembuangan sampah ke laut ini, mulai dari penurunan perkembangan komoditas laut, kerusakan ekosistem dan biota laut. Ya, selain karena pencemaran air laut, kerusakan ekosistem laut juga disebabkan karena eksploitasi yang berlebihan terhadap hewan-hewan yang ada di dalamnya. Contohnya nih kayak penggunaan pukul harimau untuk menangkap ikan-ikan di laut yang harimau juga sekaligus membawa ikan kecil. Bukan harimau dilepas, tapi ini namanya, kenapa dibilang pukul harimau? Karena jaringnya itu sangat kecil nih. Jadi semua hewan-hewan
yang kecil pun sampai dari kecil sampai besar tertangkap di jaring ini. Gitu. Ya, nah yang seharusnya ikan kecil ini kan harusnya bisa tumbuh nih berkembang biak, tapi jadi nggak bisa tumbuh karena udah tertangkap oleh jaring lain ini. Nah juga ada tuh makanan-makanan ekstrim seperti sirip hiu atau paus yang menjadikan aneka macam kuliner di Jepang dan beberapa negara di Eropa. Nah hal ini juga menjadi penyumbang punahnya spesies-spesies makhluk hidup yang ada di laut. Waduh, sangat disayangkan ya. Ternyata keadaan laut kita nih sudah memprihatinkan. Iya, iya. Tapi dari apa yang sudah kalian berdua sampaikan ini, kira-kira ada nggak yang bisa kita lakukan dari mahasiswa ataupun sebagai masyarakat umum lah untuk mengurangi dampak negatif atau bahkan bisa mengurangi kerusakan dari laut itu sendiri? Ya, kalau dari aku sih selain kita sosialisasi ke masyarakat, juga yang paling penting itu adalah monitoring dari pihak pemerintah terhadap penangkapan ikan-ikan oleh nelayan ini. Karena pihak-pihak terkait juga harus memastikan bahwa penangkapan ikan oleh nelayan ini masih dalam ambang batas yang diizinkan. Hal ini juga bertujuan untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hewan-hewan laut tersebut. Ya, kalau dari Ali tentang penangkapan ikan ya, kalau mungkin dari aku sendiri itu lebih ke pengelolaan sampahnya. Jadi sampah yang ada di lautan itu tidak, bagaimana caranya tidak menumpuk jika diolah dengan baik di daratan. Jadi sedapat mungkin itu kita bisa sebagai penghuni daratan bisa mengolah sampah dengan baik dan jika memungkinkan kurangilah produksi sampah tersebut. Ya, setuju. Oh ya, benar tuh, benar. Jadi intinya tuh ada di kita ya sebagai manusia. Ya, betul. Gimana upaya kita yang bisa dilakukan untuk tetap menjaga kelestarian dan kebertahanan dari ekosistem laut itu sendiri. Iya. Oke teman-teman, sebenarnya kita masih banyak ya yang mau didiskusiin. Iya. Oh, iya. Dan juga terima kasih atas insight yang luar biasa dari Supri dan Ali. Ya, terima kasih kembali. Tapi sayang sekali karena keterbatasan waktu, ya terpaksa pembicaraan untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Semoga apa yang sudah disampaikan Supri dan Ali itu dapat bermanfaat bagi kita sendiri ya, dan juga bagi sobat-sobat pendengar nih. Jadi sekian bincang di Sainspedia pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Dadah, bye.